PJJ aman nggak? Alhamdulillah aman lancar. Oke, langsung aja ya. Sore ini kita bakal membahas tentang COVID-19 dengan tema social distancing. Apakah itu sebuah privilege? Fenomena COVID-19 ini telah menjadi masalah serius bagi seluruh dunia. Walaupun mortality rate-nya kecil, tapi penyebaran yang cepat ini meresahkan bagi masyarakat. Menurut kalian berbahaya banget gak sih COVID-19 ini? Ayo Dew, coba dari lu Dew. Oke, ditanya berbahaya atau enggak, kalau ngeliat dari gimana efek dia mematikan orang, itu enggak berbahaya. Mortality rate-nya seperti yang lu bilang itu kecil banget. Jadi berbahaya atau enggak dilihat dari sisi itu enggak. Tapi yang menjadi ancaman terbesar dari COVID ini adalah penyebarannya yang begitu cepat. Cara virus ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu tuh cenderung mudah hanya dengan tetesan air liur yang bisa dikeluarkan lewat bersin atau batuk. Itu tuh membuat seseorang tuh terancam untuk terkena virus itu gitu. Jadi menurut gua fokusnya itu tuh bukan di berbahaya terhadap kematian atau enggak, tapi terkait penyebarannya begitu cepat gitu sih. Jadi perlu diseriusin ya, tetap aja. Ya tetap dong harus diseriusin dong, karena jumlahnya juga kan banyak sih. Kalau menurut gue sih, gue mau nambahin aja dari Dewa, bener banget sih. Kalau efeknya sih kata gue nggak terlalu berbahaya, cuma penyebaran itu sangat luas. Jadi negara-negara saat ini termasuk di seluruh dunia ini pasti harus sangat fokus untuk menghentikan si penyebaran ini sih. Yang penting supaya kan apa tuh, pakai apa biar berhenti penyebarannya? Kita lagi jalan kayak ini namanya kan social distancing, ada gerakan stay at home. Jadi ya jangan berinteraksi dulu, jangan ngumpul-ngumpul dulu, jangan terlalu banyak keluar rumah, masih sangat rentan. Iya. Tapi nih kalau nggak keluar rumah, terus orang-orang mau ngelakuin aktivitasnya gimana? Menurut lu gimana Dew? Nah sebenarnya physical distancing atau social distancing ini nih emang punya dua dimensi nih. Di satu pihak itu tuh nggak ngerugikan beberapa pihak, di satu sisi merugikan beberapa pihak. Nah mereka yang tidak dirugikan dari social distancing ini adalah mereka yang secara ekonomi berada di kelas menengah ke atas. Sedangkan orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah itu tuh cenderung, dan memang mayoritas kebanyakan itu tuh terdampak sangat dari adanya social distancing ini. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka itu istilahnya adalah penghasilan mereka itu di jalanan. Sedangkan banyak orang yang mengarantinakan dirinya di rumah. Jadi mereka kehilangan konsumennya gitu. Jadi di satu sisi ada orang yang biasa aja, di satu sisi ada yang terdampak serius gitu loh. Gitu, Fe. Iya sih. Kalau di rumah kan gimana ya mau nyari duitnya ya? Iya, perlu betul. nggak sih pemerintah ikut andil dalam mengatasi masalah ini, kayak ngasih bantuan BLT kayak atau apa kayak gitu? Menurut lu gimana? Iya banget nih, justru yang menurut gue ini kekurangan dari pemerintah Indonesia ini, kurangnya mereka bikin peraturan tapi mereka kurang bisa menghadapi realita dan penanggulangannya itu kayak gimana. Misalnya sekarang ada gerakan stay at home, ada gerakan social distancing, orang-orang pada di rumah, cuman gimana sih nasib orang-orang kayak yang hidup di jalanan, tinggal berjualan di jalanan. Menurut gue pemerintahnya harus memfokuskan sekarang pada pihak-pihak yang benar-benar penghasilannya itu dari sehari-hari, dari life mereka. Jadi kayak menurutku pemerintah harus memberikan subsidi kepada mereka, sembako kepada mereka, atau memberikan mereka lapangan pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan tanpa harus berinteraksi dengan banyak orang atau berjalan lagi. Cuman pemerintah harus memiliki solusi yang tepat sih untuk ini, nggak asal bikin peraturan tapi penanggulangannya belum ada sih sampai sekarang. Iya, berarti harus dikaji dulu ya. Ada nggak sih negara-negara yang berhasil mengimplementasikan bantuan-bantuan seperti itu? Deh, lo tau nggak? Gue kebetulan sambil searching nih tentang gimana sih negara lain
bertindak atas COVID ini, dalam hal ini social distancing. Dan gue nemu Turki nih. Jadi Turki ini dalam implementasi social distancing itu tuh benar-benar membantu rakyatnya yang benar-benar serius dalam mengatasi COVID ini. Buktinya apa? Buktinya mereka menggelontorkan uang 250 triliun untuk penanganan COVID ini. Jadi segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan COVID ini, entah itu secara ekonomi membantu mereka-mereka yang kekurangan, membantu para tenaga medis yang kekurangan APD dan sebagainya, atau membayar gaji mereka, itu tuh benar-benar diimplementasikan dengan serius oleh pemerintah Turki ini. Buktinya apa tadi? 250 triliun mereka gelontorkan untuk mereka gitu loh. Nah, selain itu Turki juga membuat sebuah aturan yang menarik nih. Jadi narapidana yang ada di sana itu tuh diminta untuk produktif, dalam artian mereka memproduksi APD untuk para dokter atau para tenaga medis yang membutuhkan. Jadi napi-napi ini benar-benar tidak sekedar ditaruh di penjara aja, tapi juga produktif juga, seperti itu. Itu contoh di Turki ya, yang gue lagi searching nih. Gitu. Kalau menurut lu, Raf, gimana, Raf? Ada negara yang seperti itu? Gue tahu salah satu negara itu Italia, menurut gue cukup cerdas sih. Karena gue tahu Italia itu termasuk urutan ketiga yang terbesar, yang terbanyak korban dari positif virus COVID-19 ini. Jadi pemerintahnya itu memotong gaji si pegawai negeri sipilnya, tapi potongan gajinya itu bukan untuk pemerintah lagi, tapi dikembalikan kepada rakyat dengan seperti bahan pokok, sembako, alat kesehatan, jasa-jasa kesehatan. Jadi rakyat itu benar-benar yang bisa di rumah, biarkan pemerintah dan staf-staf pemerintahnya itu yang bekerja untuk menyalurkan bantuan subsidi makanan, bahan pokok atau alat kesehatan langsung ke rumah-rumah mereka. Jadi mereka cuma tinggal diam aja. Jadi ini sangat-sangat pinter sih. Jadi rakyat juga nggak merasa dirugikan. Uang yang dipotong dari pemerintah itu akan dikembalikan kepada mereka baik-baik lagi, tapi itu lebih bermanfaat. Berarti tetap harus ada pemotongan gaji ya sebelumnya, biar semuanya juga ikut dapat gitu kan. Harus ada pengorbanan dari orang-orang tertentu gitu nggak sih? Iya sih, itu kan harusnya rakyat juga nggak sepantasnya masa diumumkan, justru masa diumumkan mereka tinggal tunggu enaknya aja di rumah dengan tenangnya, tanpa harus berpergian keluar sana kemari dan sangat tentang celah virus corona ini. Oke. Nih, kalau misalnya kalian ada sepatah dua kata lah ya buat pemerintah, kalau misal bakal dengar sama pemerintah, mau nyampein? Kalau gue ya, oke. Apa permintaan gue untuk pemerintah gitu? Kalau dari gue ini sih, pendek. Ya oke. Serius aja dalam penanganan COVID ini, entah itu dalam pemberian datanya, entah itu dalam pemberian bantuan ekonomi, entah itu dalam penerapan aturan physical distancing yang ya kita tahu bahwa walaupun udah ada aturannya tapi masih banyak orang yang tetap ada di jalanan. Ya gitu sih dari gue. Kalau emang serius ya buktikan gitu sih. Bagus. Gimana Rak menurut lo? Buat pemerintah Indonesia, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu sudah benar banget, udah tepat banget ya. Arahnya udah pas gitu ya. Tujuannya udah bagus banget, stay at home, ada PSBB di jalanan, itu sangat-sangat meminimalisir si penyebaran virus corona ini. Cuman jika ingin membuat peraturan, menurut gue pastikan peraturan itu ada peraturan yang tepat. Setiap peraturan, setiap tata tertib pasti ada tujuan dan pasti ada dampaknya juga pada masyarakat. Seperti gerakan stay at home ini tadi yang saya bilang tadi, kalau bagaimana nasib
penjual di jalanan, ojek jalanan, ojek online, atau orang-orang yang mayoritas hidupnya itu dari jalanan, dari daily life mereka. Ini saya worry aja sih, kayak hidup mereka sekarang akan dibawa kemana gitu sekarang. Iya. Oke, kalau gitu gue menarik kesimpulan bahwa memang benar ya, berarti social distancing ini sebuah privilege, sebuah hak keistimewaan yang gak semua orang bisa dapatkan, kayak hidup di rumah aja terus-terusan tanpa memikirkan besok mau makan apa gitu ya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan atau kebijakan-kebijakan mengenai hal ini, bisa dalam berupa BLT atau hal-hal lainnya. Oke? Kalian setuju gak? Setuju. Oke. Yaudah, sampai sini aja pembicaraan kita kali ini, diskusinya udah oke banget. Dan see you guys. Oke, thank you. Makasih.